Jungkook menjawab pertanyaan tentang status hubungan setelah dugaan video Saseng beredar secara online. Jungkook BTS menjawab pertanyaan tentang status hubungannya setelah dugaan video Saseng sang idola beredar secara online. Video itu diposting oleh seorang netizen yang diduga berasal dari apartemen Jungkook di mana sang idola terlihat bersama seorang gadis. Dengan banyak yang menunjukkan kemiripan apartemen mereka dan bahkan penampilan anjingnya Bam, tapi karena kualitasnya yang buram, klaim bahwa pria itu adalah Jungkook tidak terkonfirmasi. Pada tanggal 2 September, Jungkook melakukan siaran langsung di stasiun Head untuk mengobrol dengan penggemar. Selama siaran, Jungkook pasti melihat banyak komentar tentang status hubungannya karena sang idola harus menjawab kenyataan bahwa dia tidak punya, bahkan meminta penggemar untuk berhenti membicarakannya. Jungkook mengatakan, "Semuanya, aku tidak punya pacar, aku tidak akan bertemu siapapun, aku hanya ingin bekerja, jadi aku tidak merasa perlu, berhentilah membicarakannya, aku tidak punya, jadi diam saja, aku tidak punya," kata Jungkook. Tapi meskipun sang idola tidak secara langsung menanggapi video itu, banyak yang percaya bahwa Jungkook mungkin punya kesadaran saat dia membaca komentar tentang menuntut seorang dan fokus untuk berbagi cinta dengan ARMY dan tidak memberikan perhatian pada mereka. Jungkook mengatakan, tidak perlu menuntut mereka, biarkan saja. Ini hanya memberi mereka perhatian. Kalau kamu tidak memberi mereka perhatian, mereka tidak akan melakukan hal itu. Terima kasih, aku mencintaimu ARMY, biarkan aku memelukmu dengan cinta, kata Jungkook. Meskipun para idola cenderung mengizinkan perusahaan K-pop mereka untuk mengatasi rumor, kesediaan Jungkook untuk berbicara tentang topik yang lebih tabu dan hal-hal yang dikatakan tentang dirinya telah memberikan penghiburan bagi ARMY. Jungkook juga dengan tenang menutup kritik terhadap konsepnya yang matang. Jungkook telah mengadakan 2 dari 3 pesta listening party resmi di stasiun Head untuk single solo terbarunya 3D yang menampilkan rapper Amerika Jack Harlow. Dalam 2 pesta mendengarkan yang telah selesai, magnet BTS ini menghabiskan lebih dari 1 jam mengobrol dengan penggemar dan menjawab pertanyaan ARMY. Sepanjang kedua siaran langsung ini, Jungkook mendapatkan perhatian atas respon jujurnya dengan mudah menavigasi komentar dan situasi netizen yang tidak nyaman dengan kedewasaan yang banyak dipuji. Sejak awal bab kedua BTS, banyak yang memperhatikan tema dan konsep yang lebih matang dan koeksplorasi oleh para anggota. Jungkook secara khusus mencatat bahwa dia memilih single debut solonya Seven untuk menunjukkan sisi yang lebih dewasa pada ARMY, mengungkapkan kegembiraan untuk memberikan penampilan yang dewasa. "Kupikir aku akan terlihat dewasa kalau aku tampil Seven di atas panggung setelah comeback," kata Jungkook. Sementara banyak ARMY yang merayakan kebebasan berekspresi kreatif para anggota dan kesempatan mereka untuk mencoba konsep baru, ada netizen yang punya kekhawatiran tentang konten dewasa yang dirilis oleh magnet grup ini. Seperti lirik eksplisit dan tema sugestif dalam lagu itu, lirik untuk Seven dan 3D. Jungkook dengan tenang menepis kritik tersebut dengan percaya diri mendukung keputusannya untuk mengambil challenge baru, mengingatkan orang-orang bahwa dia sudah dewasa sekarang dan bukan lagi remaja berusia 15 tahun yang debut tahun 2013. "Seven, bukan aku yang mencoba melepaskan diri atau imageku, penting bagiku untuk menunjukkan seberapa besar aku telah berkembang sebagai artis solo melalui challenge baru," kata Jungkook. Jungkook kembali menyampaikan kekhawatirannya pada listening party stasiun Head yang pertama dengan lucu mengingatkan netizen bahwa dia bukannya tidak berpendidikan dalam materi pelajaran yang dewasa. Jungkook mengatakan, "Teman-teman, aku tidak begitu polos, aku bukan orang yang polos dan suci, seperti aku tahu apa yang aku tahu, maksudku umurku 26 tahun, sekarang ulang tahunku sudah lewat," kata Jungkook. Dia menambahkan bahwa sebagai orang dewasa dia juga menyukai alkohol, bermain keras ketika dia bermain, dan bekerja keras ketika dia bekerja. ARMY memuji tanggapannya terhadap kritik itu sambil mengungkapkan kekecewaan mereka karena anggota BTS itu harus mempertahankan proyek solonya berkali-kali melawan mereka yang mengawasinya. Selama listening party 3 di stasiun Head pertamanya, Jungkook juga mendapat pujian atas tanggapannya terhadap komentar kebencian. Selama live streaming 3D pertama Jungkook, magnet BTS ini sayangnya menjadi sasaran beberapa komentar kebencian dari para troll internet, termasuk salah satu yang memberitahu Jungkook bahwa mereka sedang mencari grup lain. Jungkook memperhatikan komentar itu dan bukannya mengabaikannya, dia menanggapinya dengan cara yang mendapat pujian dari ARMY dan netizen. Setelah membaca komentar tersebut dengan lantang, Jungkook setuju bahwa netizen itu berhak mendukung siapapun yang mereka inginkan, sambil mengakui dan menerima bahwa dia punya haters, tapi berterima kasih pada mereka yang mendukungnya. "Kamu sudah mencari grup lain? Haha, itu hakmu.
kamu bebas melakukannya. Aku berterima kasih pada mereka yang mendukungku, tapi masih banyak orang yang tidak menyukaiku. Kalian semua adalah penggemarku di sini, jadi kalian semua menyukaiku. Tapi aku punya haters, aku hidup dengan mengetahui hal itu dan menerimanya sebagai fakta, kata Jungkook. Jungkook melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan para haters, menyadari bahwa mereka semua adalah manusia, dan malah menghabiskan waktunya untuk fokus pada orang-orang yang mencintai dan mendukungnya. Jungkook mengatakan, aku tidak terlalu peduli dengan mereka manusia, aku lebih suka fokus bekerja keras untuk para penggemar yang mencintai dan mendukungku, jadi aku tidak keberatan, kata Jungkook. Makna BTS ini dengan dewasa menambahkan bahwa dia menghargai komentar kebencian karena itu masih berarti netizen menghabiskan waktu untuknya. Faktanya, aku bersyukur atas komentar jahatnya, itu berarti mereka menghabiskan waktunya untukku. Aku akan menganggap itu semacam ketertarikan, oke? Mereka adalah penggemar yang berbeda-beda. Jika mereka sama sekali tidak tertarik padaku, mereka tidak akan tertarik. Jadi aku berterima kasih pada mereka atas waktunya, tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak harus menyukainya, bukan? Tentu saja, aku mencintai orang-orang yang mencintaiku. Aku tidak akan menyukai orang yang mengatakan hal-hal buruk tentangku. Aku bekerja untuk mereka yang mendukungku, kata Jungkook. Jungkook sekali lagi menekankan bahwa kerja keras dan waktunya dihabiskan untuk fokus pada penggemar, dan meskipun dia manusia dan mungkin mengecewakan penggemar, cintanya pada ARMY tidak akan pernah berubah. Dan tentu saja karena aku mengecewakan mereka, terkadang aku tidak akan cukup dan kadang aku mengecewakan, tapi cintaku tidak akan pernah berubah. Aku akan terus berusaha yang terbaik untuk orang-orang yang mencintaiku. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa itu tidak akan pernah berubah, kata Jungkook. Anggota BTS itu menyimpulkan dengan berjanji untuk terus melakukan yang terbaik untuk ARMY sampai lututnya lemas dan suaranya tidak keluar lagi. Jungkook mengatakan, aku akan terus berjalan sampai lututku lemas dan suaraku tidak keluar lagi. Meski begitu, aku akan mencari cara untuk terus maju, tapi maksudku adalah aku akan melakukan yang terbaik. Aku menerima begitu banyak kekuatan dari kalian semua. Aku harus bekerja keras, kata Jungkook. ARMY memuji tanggapan dewasa Jungkook terhadap komentar kebencian, menyukai tepuk tangan sopannya kepada para haters. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.